Jadi terkait dengan mensrea ini ada 5 laporan, catatan kami nih, ada 5 laporan dan 1 aduan dari masyarakat Ya. ke Polda Metro Jaya. Bahkan 2 komika pembuka sudah diperiksa dan Panji juga dijadwalkan akan ada pemeriksaan pada pagi hari ini ya. Kita akan bahas bagaimana kemudian langkah kepolisian dalam menangani kasus ini. Apakah nanti akan dilanjutkan prosesnya atau sebaliknya akan ditolak karena kabarnya di KUHP baru ini beda lagi dibandingkan dengan KUHP yang lama terkait dengan pasal-pasal penodaan agama. Langsung saja kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang Novel Bamukmin, pelapor kasus penistaan agama. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Pagi. Kemudian juga ada Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar. Selamat pagi Prof. Pagi Mbak. Sehat Prof? Alhamdulillah. Oke, saya mau tanya Bang Novel dulu. Iya. Sudah diperiksa juga para pelapor ini, kemudian hari ini sudah dijadwalkan juga Panji akan diperiksa. Apakah ini sesuai dengan harapan Anda proses hukum yang berjalan? Alhamdulillah selama ini lebih daripada harapan. Oke, Apa yang lebih saya dari harapkan. ekspektasi. Karena kan beberapa tokoh sebelumnya di pemerintahan Jokowi itu ada saya laporkan hampir 20 tokoh. Ada yang ditolak begitu saja, ada yang sudah diterima tapi nggak berproses. Segudang kekecewaan saya alami sehingga nggak ada efek jerak, sehingga menjadi pemerintahan Jokowi ini menjadi surga buat penista agama. Meskipun ini pemanggilan Panji pagi ini adalah klarifikasi kalau kata polisi ya? Ya, undang saya juga dipanggil di BAP undangan klarifikasi, juga sebagai saksi pelapor. Jadi apa yang saya laporkan ini alhamdulillah di KUHP yang baru, kemudian juga di pemerintahan Prabowo saya apresiasi. Karena begitu cepat, saya Senin lapor, 3 hari Panji sudah dipanggil, udah ada rencana untuk pemanggilan pemeriksaan. Kemudian Seninnya saya sudah diperiksa. Seminggu itu dari terlapor dan pelapor sudah diperiksa. Nah, tinggal kita tunggu kelanjutan bagaimana daripada kepolisian Republik Indonesia ini menindaklanjuti langkah selanjutnya. Apa yang akan dilakukan pada hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar, pemeriksaan itu bisa dilakukan. Oke, Bang, kemarin kan sebelumnya Panji juga sudah tabayun sama MUI gitu ya. Langkah Abang lihat itu, langkah yang diambil Panji seperti apa? Apakah memang dia sudah menjelaskan maksudnya apa dan segala macam begitu? Ini proses hukum mau tetap lanjut atau kalau nanti ada kesempatan untuk komunikasi langsung dengan Panji akan mediasi gitu Bang? Jadi kita serahkan saja langsung kepada kepolisian karena sudah diproses. Karena sebelumnya saya pernah mendengar ada ormas yang sudah menyampaikan ke Panji untuk beberapa hari, kalau nggak salah 2 kali 24 jam untuk minta maaf. Tapi sampai 5 hari nggak ada berita, akhirnya terjadi pelaporan lagi. Nah, terjadi pelaporan lagi oleh salah satu ormas, akhirnya sampai saat ini ormas pun yang saya mendengar proses ini diserahkan kepada kepolisian. Tapi kalau nanti kepolisian menawarkan jalur mediasi, apakah akan diterima? Kita akan ikuti, tentunya saya bukan atas nama personal, saya atas nama lembaga, wakil ketua TPUA, di sana ada ulama, di sana ada ahli hukum, praktisi hukum, yang nanti mereka akan rumuskan apakah dengan mediasi mungkin restoratif justice mungkin kali ya kalau digelar juga, karena kan sudah diatur oleh undang-undang KUHP yang baru. Kalau dulu kan peraturan kepala kepolisian. Kalau sekarang kan sudah menjadi KUHP. Nah, mungkin itu bisa saja terjadi. Tergantung polisi menangani kasus ini. Untuk langkah selanjutnya itu bagaimana? Oke, Prof. Suparji, bagaimana penerapan dari KUHP baru dalam kasus penistaan agama ini? Perbedaannya apa sih? Ya, pertama kan sekarang kita ikuti prosesnya penyelidikan kan. Penyelidikan berarti penyelidik akan mencari, menemukan peristiwa yang diduga suatu tindak pidana, apakah bisa ditingkatkan pada penyidikan atau tidak. Jadi klarifikasi, keterangan pada pihak-pihak terkait dalam rangka itu. Meminta keterangan untuk kemudian menemukan barang bukti tadi itu. Yang kedua tentunya bahwa spirit atau nafas yang dilakukan oleh penegak hukum, termasuk polisi adalah bagaimana mengedepankan bahwa hukum pidana bukan lagi
sebagai alat untuk melakukan pembalasan, tetapi adalah untuk mengkoreksi, untuk memperbaiki dan memulihkan, korektif, rehabilitatif dan restoratif. Jadi nafas itu yang kemudian harus dikedepankan, termasuk dalam konteks delik penghinaan terhadap agama. Maka itu yang tentunya harus dijadikan dasar untuk memotivasi. Dan yang ketiga, bahwa kita akan menggunakan sistem peradilan pidana terpadu. Di dalam pasal 51, pasal 52, itu jelas tentang bagaimana tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Sehingga nanti itu juga yang harus kemudian dilakukan oleh polisi, bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tadi itu, bagaimana melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, memulihkan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kaitan dengan tindak pidana agama, saya kira bahwa pada dasarnya adalah yang dijadikan dasar untuk apakah pembunuhan unsur tadi itu, apakah ada unsur mensreanya, ada unsur sengaja tidak, untuk menghina, menista, merendahkan martabat agama atau tidak. Maka dalam hal ini tentunya bahwa pihak penyelidik perlu keterangan otoritas yang berwenang, dalam konteks Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana fatwanya, bahwa misalnya kasus 212 juga tidak terlepas dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka dalam hal ini tentunya menjadi penting apakah konten yang disampaikan oleh Panji itu memenuhi unsur penghinaan atau penistaan agama. Kalau saya tidak salah bahwa ada keterangan dari Majelis Ulama Indonesia, apa yang dilakukan bukan bagian dari sebuah penistaan, tetapi bagian sebuah pengungkapan. Bahkan ada yang menganggap itu sebagai sebuah dakwah, yang kalau kita cari bagian yang dianggap menista itu kan kaitannya dengan soal sholat, soal kepemimpinan, bahwa memilih pemimpin bukan karena faktor sholat saja. Nanti kalau analoginya, kalau ada pilot dalam sekarang turbulensi, sholat dulu semuanya, bisa berbahaya. Jadi ini kan sebetulnya sebuah fakta yang kemudian bahwa memilih dalam berbagai aspek itu adalah melihat secara komprehensif, tidak sekedar ibadahnya, tetapi pada sisi yang lain juga mengandung unsur bagaimana ibadah tadi bisa menjadi spirit untuk menumbuhkan keahlian-keahlian yang lain, profesional yang lain. Tapi bagaimana caranya penyidik untuk membedakan batas antara materi komedi yang berisi satir keresahan masyarakat dengan penistaan agama? Dan apakah di KUHP pasal 300 yang kemudian dijadikan landasan pelaporan ini itu bisa memuat hal tersebut? Ya, tentunya bagaimana penyelidik untuk bisa memutuskan di tingkat penyidikan itu tidak, ya berdasarkan keterangan dan barang bukti nanti tadi itu. Keterangan misalnya kepada hari ini terlapor, apakah memang ada mens rea atau tidak, apakah ada niat jahat atau tidak, apa yang dilakukan. Demikian mengukur mens rea itu juga sangat subjektif kan? Ya, tentunya kan bahwa tugas dari penyelidik adalah melakukan objektifikasi dan masing-masing subjektivitas tadi itu. Dalam konteks ini kan secara sederhana adalah willen and witten, menghendaki dan mengetahui. Bahwa yang bersangkutan bermaksud menghendaki, bermaksud mengetahui bahwa ini adalah saya memang bersengaja untuk menghina, sengaja ini akan menimbulkan luka bagi yang lain. Dan itulah yang kemudian akan dikatakan adanya mens rea atau tidak. Jadi dilihat dari niatnya yang bersangkutan. Kalau ternyata bahwa niatnya tadi itu, ini juga pembelajaran bagi yang bersangkutan, bagaimana dalam konteks narasi pada siapapun, termasuk kita sendiri kan, memperhatikan itu kalau bisa 5T, yaitu bagaimana tidak sekedar tontonan, tapi juga tuntunan, dan sekaligus melahirkan tatanan. Pada sisi yang lain juga, bagaimana T kedua, T keempat dan kelima, mencegah tuduhan dan tuntutan. Dan ini kan yang jadi masalah. Jadi, kehadiran siapapun di ruang publik, harapannya bisa melakukan pencerahan. Bukan sekedar tontonan, ini juga pembelajaran bagi si Panji, bagaimana narasi-narasi yang disampaikan itu tidak sekedar membuat ketertawa, tidak sekedar membuat hiburan masyarakat, tetapi juga bagaimana melahirkan tuntunan dan tatanan tadi itu, bagaimana bisa membuat orang tersenyum, tapi kemudian tidak melukai hatinya, atau kemudian bagaimana dia menyinggung tanpa orang tersinggung. Ini persoalannya kan soal ketersinggungan sebagian umat yang akhirnya berangkat pada sebuah pelaporan. Itu pembelajaran juga buat Panji. Maka kita serahkan pada penyelidik bagaimana melakukan sebuah klarifikasi, keterangan-keterangan yang terkait dengan barang bukti, apakah mens rea, menghadirkan ahli dan sebagainya. Gitu. Oke, Bang Novel, sebelumnya kita juga sempat wawancara perwakilan MUI yang dikatakan sejauh ini memang belum ditemukan adanya penistaan agama di sana, tapi memang ada sebagian besar warga atau umat yang merasa tersinggung dengan apa yang terjadi. Menurut Anda,
seperti apa? Tidak masuk ke penistaan agama, tapi banyak pihak yang tersinggung di sana. Jadi kita melihat apa yang disampaikan MUI mungkin belum final, karena pasti kalau masalah kemudian penyidikan berlanjut, biasanya polisi akan gelar perkara. Gelar perkara itu akan dihadirkan saksi agama. Nanti itu yang akan didengar. Saksi agama, kemudian saksi ahli agama, saksi ahli pidana, saksi ahli bahasa, juga saksi ahli IT. Itu yang akan menjadi rujukan. Bukan karena apa yang disampaikan MUI ini apa resmi secara liris MUI, karena ada pernyataan MUI yang berbeda. Kemarin ada Kiai Haji Anwar Abbas berbeda. Kemudian juga apa yang disampaikan kemarin di Holil Nafis juga berbeda. Jadi nggak terlepas kita dari perbedaan, itu sunnatullah. Nanti ketentuan itu akan dikaji lebih dalam. Mungkin akan bisa digelar perkara, baru akan terlihat akan mau kemana ini arahnya, lanjut atau tidak gitu. Tapi menurut Bang Novel sebenarnya yang mana sih sebenarnya yang sangat menyinggung perasaan umat pada narasi Panji ini? Padahal kan menurut Panji ini bagian keresahan masyarakat, kemudian dia masukkan ke dalam materi komedi yang sifatnya satir, Bang. Jadi kalau satir emang sedikit menyinggung sih. Iya. Jadi ada 4 atau 5 poin kemana? Kalau saya ada 5 poin. Jadi nggak 1 poin ibadah aja. Ini lebih daripada Ahok. Berentet dia. Kayaknya kalau kita melihat sangat-sangat betul-betul serius menyinggung agama, bukan hanya sekedar sebaris kalimat, tapi sudah berbaris-baris kalimat yang itu saja, dan mengkritisi masalah ibadah sholat. Padahal ibadah ini Allah sudah tentukan, ya kan? Ulama juga sudah menyampaikan pengajarannya, kiai, ustadz sudah menyampaikan tentang sholat. Nah, ada 5 poin itu yang pernah saya sampaikan, bahwa menurut yang kita ambil satu persatu penjabaran kata demi kata itu, kita punya kesimpulan poin 1 dan kedua itu, bahwa jangan aneh-aneh dalam hal memilih pemimpin. Yang aneh-aneh itu bagaimana? Yang sholatnya katanya nggak bolong-bolong. Nah, kalau yang bolong-bolong, kalau kata si Panji, itu bukan baik, tapi rajin doang. Jadi sholat ini, apa yang kita dakwahkan, sholat untuk mengantar ke kebaikan, itu fatwa yang qot'i, yang sudah dalam Al-Quran, yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, masalah individunya mungkin nggak menyinggung masalah individu. Mungkin kalau masalah individu clear kita. Tapi ini masalah sholatnya. Ditekankan di situ seakan-akan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, inna salat tanha anil fahsyi wal munkar, itu nggak ada jaminan sama sekali. Bahwa sholat itu, ibadah itu nggak ada jaminan untuk kita berbuat baik. Adapun yang 5 waktu cuma rajin saja. Jadi itu 1 poin nomor 1 dan nomor 2. Ada juga yang nomor 3 dan nomor 4. Kemudian yang termasuk yang tadi Profesor singgung itu baris kalimat yang kelima. Jadi ada 3 poin. Yang baris kelima itu yang mungkin masih ada perdebatan, perbedaan. Saya juga belum bisa menyimpulkan untuk poin yang 5. Tapi kalau 1 dan 2, 3 dan 4 itu 1 dan 2 1 rangkaian, 3 dan 4 itu 1 rangkaian yang kita sudah kaji, itu masuk ke dalam dugaan ranah penistaan agama. Gini, Pak. Jadi salah satu stressing dalam KUHP yang baru ini, kaitan dengan pasal penodaan agama itu sebetulnya tujuannya, filosofinya adalah bagaimana tidak ada tindakan-tindakan yang mengarah pada permusuhan, pada diskriminasi, pada penghasutan yang akhirnya menyebabkan pecah belah umat. Nah, itulah yang kemudian juga harus diperhatikan. Apakah ini masuk pada kategori itu? Nah, nanti pecah belah umat ini juga menjadi masalah tafsirnya kan itu kan. Jadi itulah kalau KUHP yang lama itu kan stressingnya fokusnya hanya soal penodaan agama. Nah, itu tidak ada ukurannya. Sekarang ukurannya yang lebih tegas, lebih pasti, lebih jelas tadi itu katanya dengan apakah ada unsur tentang penghinaan dalam konteks apakah ada penghasutan atau ada permusuhan atau kemudian diskriminasi yang kemudian menyebabkan terjadi perpecahan umat itu. Tapi itu kalau Prof melihatnya ada unsur penghasutan nggak di dalam situ, penghinaan dan kriteria tersebut? Apa yang disampaikan oleh Panji, yang disampaikan oleh Bang Novel tadi itu menurut saya memang
belum secara material ya terpenuh unsurnya, bahwa dia tidak ada maksud misalnya untuk sepenuhnya ya untuk mengkategorikan menoda, untuk bermaksud menghasut, bermaksud memecah belah umat, atau kemudian melakukan satu tindakan-tindakan yang bersifat misalnya mendiskriminasi agama tadi itu. Tetapi lagi-lagi mungkin terbawa arus bagaimana dia menghibur tontonan yang ada di situlah yang kemudian akhirnya narasi-narasi itulah yang kemudian menyebabkan ketersinggungan umat. Ini juga pembelajaran bagi yang bersangkutan ke depan bagaimana memilih ya topik, memilih cerita-cerita itu yang lebih inspiratif, yang lebih kontributif dan tidak menimbulkan ketersinggungan pada siapapun. Bagaimana dia menyinggung tanpa tersinggung orang lain kan itu. Oke, Bang Novel, tanggapannya seperti apa? Bisa dijawab usai jeda ya. Kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, Bang Novel, tadi kita sudah lihat cuplikannya, 5 poin yang tadi ada sampaikan di awal. Terus sebelum jeda, tadi Prof. Suparji juga sempat menjelaskan bahwa sejauh ini dari pengamatan Prof. Suparji memang tidak memenuhi unsur penistaan agama. Tapi mungkin ini bisa jadi pelajaran supaya tidak terulangi kembali. Nah, mungkin saya bisa tanyakan dulu. Pertama, tadi kita sudah mendengar secara full dari 5 poin yang Anda sampaikan sebelumnya. Kan dijelaskan juga di sana bahwa memilih pemimpin bukan hanya dari sholatnya. Maksudnya itu kan sudah dijelaskan di sana. Anda melihatnya gimana? Apakah ini belum clear juga menurut Anda? Belum, karena ada poin ke-1, ke-2, ke-3, 4, 5 itu masing-masing. Nah, jadi nggak bisa menutup yang satu itu dengan menutup yang sebelumnya. Karena poin-poin itu yang apa yang disampaikan itu sangat berbahaya, gitu. Boleh-boleh saja memilih hanya sholat itu betul, tapi seakan-akan sholat itu menurut Panji yang saya tangkap gitu, seorang pilot hanya mengandalkan sholat juga, ya salah juga. Cuman masalah sholat itu menjadi pedoman pribadi. Pedoman pribadi yang kalau memang jadi pilot, nggak mungkin dia jadi pilot hanya karena sholat doang, tapi kan ada pelajaran-pelajaran ataupun ada pendidikan khusus kepilotan. Yang khusus kepilotan ini biasanya punya tanggung jawab moral untuk mengendarai pesawat, punya iman dan takwa, sehingga kalau dengan sholat itu insya Allah mengantarkan orang menjadi beriman bertakwa, itu otomatis. Bukan untuk sholat itu seperti hal yang ditakuti gitu. Kok sholat jadi mimik yang menakutkan? Kok sholat menjadi hal yang aneh gitu? Nah itu yang sangat-sangat menyinggung perasaan umat Islam. Iya, diksi aneh-aneh itu nggak bisa dicopot. Baik, sebenarnya yang kami ingin tanyakan adalah tujuan Anda untuk melaporkan ini apa? Apakah memang membuat efek jerah terhadap Panji atau ada tujuan lain sebenarnya? Jadi apa yang saya laporkan berdasarkan pengalaman agar ada efek jerak yang jelas. Karena kalau hanya sekedar minta maaf dan mungkin ada institusi tertentu yang berkaitan dengan masalah keumatan memberikan maaf, hati-hati. Akhirnya sebegitu banyaknya komedian ataupun seniman ataupun siapa saja itu dengan gampang. Gue tinggal minta maaf. Gue tinggal minta maaf. Dan ini pengalaman, saya pernah melaporkan Fatmawati yang pertama. Dimaafkan, saya bilang ini akan bisa terulang lagi. Bang, akhirnya betul terulang lagi. Berarti ketika open untuk restoratif justice, Anda tidak terbuka untuk itu? Jadi kalau restoratif justice nanti kita akan pelajari dulu, ya kan? Kita akan mendengarkan masukan. Saya bukan pribadi saya melaporkan. Banyak, saya juga pendakwah. Saya juga pendakwah, hari-hari juga berdakwah. Jadi kita serap pendapat umat. Berarti pelaporannya mewakili organisasi? Mewakili organisasi, mewakili umat. Apa yang kita sampaikan di mimbar itu rata-rata luar biasa. Nah, saya melaporkan justru agar cepat selesai. Agar cepat mudah-mudahan bisa dijerat menjadi efek jerak. Karena kalau di jalanan sebisa digerbugin kayak Ade Armando. Ade Armando kenapa? Karena hukum Islam kalau memang sudah ditentukan penista agama tidak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Prof. Suparji, apakah dari konteks yang disampaikan Panji ini bisa masuk ke tindak pidana? Karena ini kan ketersinggungan kelompok tertentu tidak otomatis bisa dipidana kan? Ya, Prof? Bahwa proses untuk menentukan apakah ini menjadi tindak pidana, salah satunya prosesnya penyelidikan ini kan. Nah setelah itu naik pada penyidikan yang tujuannya adalah menemukan alat bukti supaya perkara terang benderang dan menentukan siapa tersangkanya. Nah terhadap kewenangan yang dimiliki oleh penyelidik dan penyidik tentunya akan menggunakan
aspek alat bukti yang didukung dengan barang bukti secara meyakinkan ya, cukup baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, kalau kemudian kita menilai tentang apakah narasi yang disampaikan oleh Panji ini sejauh ini bisa dikategorikan memenuhi unsur tentang peristiwa pidana, saya kira pertama tentunya bukan kewenangan kita sepenuhnya kan, tetapi kita sekedar beropini bahwa itu kembali pada soal bagaimana kita melihat dari sudut pandangnya kan itu. Jadi kalau kita menggunakan sudut pandang novel tadi mungkin masuk, tapi bagi sudut pandangnya bagi Panji tidak masuk, dan tentunya disinilah kemudian bagaimana menggunakan batu uji yang jelas. Bagaimana normanya, bagaimana teorinya, bagaimana filsafatnya, maka mencermati apa yang disampaikan oleh Panji tadi itu memang belum secara material gitu ya, secara kualitatif maupun kuantitatif memenuhi unsur tentang peristiwa pidana. Tapi memang kalau kita lihat bahasa tubuhnya kan seolah-olah ada semacam upaya untuk ya dalam tanda petik mempertanyakan lah. Kalau kemudian lebih jauhnya agak sedikit merendahkan ya, tetapi kalau mempertanyakan pasti tidak mempertanyakan kenapa harus prioritas sholat dan sebagainya. Itulah yang kemudian menyebabkan tersinggungan bagi sebagian umat. Apakah ekspresi, gestur dan bahasa tubuh itu juga bisa dijadikan pertimbangan? Bisa, saya kira bahwa kita juga perlu menilai kan tentang apa yang disampaikan, termasuk bagaimana pertunjukan di situ. Tetapi juga penting yang harus diperhatikan bahwa ini pertunjukan itu di Netflix yang kemudian berbayar ya, dan kemudian nanti alat buktinya adalah alat bukti elektronik kan. Kita harus perhatikan bagaimana kedudukan pasal 5, pasal 6 Undang-Undang ITE tentang alat bukti elektronik dengan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Jadi bahwa kembali pada pertanyaan apakah bahasa tubuh, apakah bahasa gestur itu bisa juga menjadi salah satu dasar untuk melakukan penilaian. Saya kira ini kan alat bukti elektronik. Ketika alat bukti elektronik kan yang dilihat tidak sekedar suaranya, tetapi adalah bagaimana pembawaannya juga, bagaimana performanya. Maka itu juga akan dilihat. Meskipun juga itu juga lagi-lagi mana nanti bisa ahli psikologi kan, bisa ahli bahasa tubuh, bahasa hukum dan sebagainya untuk menerjemahkan ada unsur atau tidak. Tetapi bahwa apa yang disampaikan yang bersangkutan sudah mendatang MUI dan tidak ada niat untuk melakukan penodaan atau penistaan, saya kira sebuah etikat baik untuk melakukan itu. Tetapi kan yang memiliki otoritas di sini adalah penyelidik untuk menentukan tentang ada peristiwa pidana atau tidak. Gitu. Oke, Prof, sejauh ini dari pengamatan Anda ini masuk dalam kategori penghinaan, penistaan atau apa? Ya, kalau sejauh ini ya dengan background kasus-kasus yang sebelumnya ini sebetulnya tidak akan masuk gitu. Tadi yang disampaikan atau ada masuk kasus dalam kritikan saja, Prof. Ada sekedar kritikan, ada sekedar hiburan. Lagi-lagi ini ada hiburan kan. Judulnya aja mensrea. Mensrea yang ada di dalam sebuah komedi kan berarti kan menggeser kan dari sesuatu yang semula serius menjadi sesuatu yang tidak serius. Jadi kan ini kan sindiran-sindiran saja sebenarnya sebuah kritik-kritikan saja. Itu yang kemudian harus kita jadi ditempatkan tentang apa yang disampaikan tadi itu. Tetapi Bang Novel hanya kritikan kalau menurut Prof Suparji. Kritik, saya juga tukang kritik saya sampai masuk penjara. Udah pengalaman, ya kan, baik yang di media, di jalanan, orasi-orasi saya mengkritik. Tapi jangan pernah masuk ke dalam unsur sara. Jangan pernah sekali-kali. Kalau bukan untuk berdakwah, karena jauh daripada berdakwah. Karena mohon maaf lahir batin, itu gerakan onani aja diperagakan. Bagaimana berdakwah dengan kebejatan. Jadi kalau kita melihat mensrea niat jahat, yang apa yang ditunjukkan perilakunya jahat. Jahat ketemu jahat, bejat gitu. Bang, kalau misalnya Panji membuka komunikasi, mumpung dia lagi di Jakarta begitu, mau tabayun, mau ngobrol bareng, Abang gimana? Jadi kita membuka komunikasi, silaturahmi, kita akan terbuka luas. Lagi-lagi semuanya akan kita serahkan kepada penegak hukum untuk bisa menyelesaikan masalah ini yang secepat-cepatnya agar jangan sampai mendapat sanksi sosial yang berat. Karena sanksi sosial ini itu yang berat turun-temurun. Dari anaknya bisa dicap bapaknya penghina agama, dari cucunya kebagian. Sanksi sosial ini, tapi kalau sanksi hukum mungkin 3 tahun. Mungkin ditambah dengan Undang-Undang ITE pasal 28 tahun 2018 itu mungkin selesai. Masyarakat merasakan udah mendapatkan ketenangan karena sudah dihukum. Tapi kalau nggak dihukum, Ade Armando jadi digebugin di tengah jalan. Kayak Muhammad Keci di dalam penjara masih digebugin. Nah, ini kita menyelamatkan justru biar cepat selesai, jangan terjadi penghakiman di tengah jalan. Insya Allah tidak akan terjadi ya, karena kan ini juga sudah masuk ke jalur hukum dan bisa juga dilakukan tabayun tadi. Bang Novel mau kok membuka komunikasi. Oke, terima kasih Bang Novel, terima kasih Prof Suparji atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita masih memiliki informasi untuk Anda. Ini ada Gubernur Nusa Tenggara Timur,
Melki Lakalena yang mengaku pemerintah provinsi memang telah gagal mendeteksi kasus kematian anak kelas 4 SD di Ngada. Melki pun berjanji akan membenahi sistem agar tidak ada lagi warganya yang mengakhiri hidup karena himpitan ekonomi.